Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim, orang yang beragama Islam, selalu kita diajarkan oleh agama untuk berpikir positif, berpikir yang baik. Bahkan dalam hal-hal yang buruk sekalipun kita diajarkan untuk berpikir yang baik, berhusnudzon, berbaik sangka. Sehingga kita diajarkan untuk mencari hikmah dalam setiap peristiwa dalam kehidupan kita, untuk mencari hikmah dalam setiap kejadian dalam hidup kita. Kalau ada hal-hal yang kita anggap buruk, jangan langsung kita berburuk sangka kepada Allah. Hendaknya kita berpikir positif. Allah menyampaikan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu membenci kejadian itu, tetapi sesungguhnya itu baik bagimu. Sebaliknya bisa jadi kamu menyukai kejadian itu, padahal dia buruk bagimu. Nah, ini ayat Allah sampaikan. Jadi ada kejadian, jangan buru-buru kita berburuk sangka. Atau kalau ada hal yang baik, jangan buru-buru kita juga terlalu bergembira, harus waspada pada itu. Nah, ada satu peristiwa yang mungkin bisa menggambarkan untuk kita merubah pola pikir. Ada serombongan pedagang yang hendak berjualan ke kota, rombongan ramai-ramai. Naik angkot. Tapi dalam perjalanan sebelum dia sampai ke tempat angkot, mau naik angkot itu, ada salah satu orang yang tiba-tiba tersandung batu, jatuh. Kakinya sakit sehingga tidak bisa meneruskan perjalanan. Dan pikirannya orang yang jatuh saat itu, waduh, sial sekali hari ini saya nggak bisa ikut rombongan untuk berjualan, tidak bisa berjualan mendapatkan uang hari ini. Dalam pikiran orang yang sedang jatuh tadi karena sakit sehingga tidak bisa meneruskan perjalanan ikut rombongan untuk berjualan ke pasar. Tapi beberapa saat kemudian apa yang terjadi? Ternyata rombongan yang angkot tadi tiba-tiba angkotnya kecelakaan. Angkotnya kecelakaan dan orang-orang itu ada yang meninggal, ada yang luka parah. Ketika mendengar itu, ternyata baru bersyukur, alhamdulillah, ternyata saya cuma luka kecil, orang yang tidak jadi berangkat tadi. Ternyata saya diselamatkan oleh Allah dengan cara kesandung batu sehingga tidak mengalami kerugian yang besar. Seandainya dia tahu bahwa akan terjadi kecelakaan, tentu dia tidak akan merasa tertimpa sial di awal tadi, karena tidak tahu dia kejadian apa yang akan terjadi. Dulu ada peristiwa tahun berapa waktu itu, Indonesia mau beli pesawat Sukhoi dari Rusia. Akhirnya dikirimlah satu pesawat untuk uji coba sampai Indonesia. Kemudian ada beberapa pejabat yang mencoba ikut menerbangkan pesawat itu, tapi ada beberapa pejabat yang
karena urusan besar akhirnya ingin ikut tetapi tidak bisa ikut, merasa kesel nggak bisa ikut karena urusan itu. Tapi apa yang terjadi saat pesawat itu berlepas landas beberapa saat kemudian menabrak gunung, tak tahu berapa waktu itu di Jawa Barat masalah banyak pejabat yang meninggal. Nah, saat itu mungkin saat pejabat yang nggak bisa ikut itu di awal mungkin merasa kok sial sekali nggak bisa ikut, padahal itulah diselamatkan aku. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini satu gambaran dari ayat tadi. Allah menyampaikan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu membenci sesuatu yang terjadi pada dirimu saat ini, tetapi padahal itu adalah baik bagimu. Allah menyelamatkan kamu dari keburukan yang lebih parah. Lanjutnya wa asa tuhibbu syai'an wa huwa syarrun. Dan bisa jadi kamu mencintai sesuatu padahal dia buruk bagimu. Ini seperti itu tadi. Bisa jadi hal yang buruk, sesuatu masalah yang menimpa diri kita, keluarga kita, anak kita. Bisa jadi itu cara Allah menghindari kita dari masalah yang lebih besar. Allah menyelamatkan kita dari masalah yang besar. Sebaliknya, apa yang kita dapat kita jumpai, kita temui terjadi pada diri kita, keluarga kita, anak kita, yang mungkin bisa jadi kita sangat menyukainya, kita banggakan, tapi bisa jadi di balik itu ada keburukan. Nah, disinilah kita dituntut untuk selalu waspada, ingat kepada Allah. Hal yang buruk terjadi belum tentu membawa keburukan, bisa jadi Allah menyelamatkan kita. Hal yang baik terjadi kepada kita, yang kita anggap, yang kita cintai, belum tentu itu akan membawa kebaikan kepada kita. Sebaliknya bisa jadi membawa keburukan. Karena ada konsep seperti ini. Kalau Allah itu ingin menghancurkan seseorang, menyiksa seseorang, mengangkat seseorang, itu justru Allah itu memanjakannya. Istilah Jawa itu melulu. Jadi dia diberi kebaikan, terus diberi kebaikan, yang pada akhirnya kebaikan itu akan menghancurkannya. Seperti orang memancing, ingin mendapatkan kan diberi umpan, pada akhirnya ikan itu terpancing dan digoreng. Ada istilah ketika Allah sudah ingin mengangkat seorang orang itu dilulu, dimanja, diberikan apa yang dia sukai, dia cintai, tapi padahal itu akan membawa keburukan pada akhirnya. Demikian Bapak Ibu yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, pelajarannya adalah apapun yang terjadi pada kita harus selalu ingat kepada Allah bahwa yang terjadi yang kita anggap buruk bisa jadi belum tentu itu adalah keburukan. Bisa jadi tidak cara Allah menyelamatkan kita. Sebaliknya, apa yang terjadi pada kita yang kita anggap sesuai dengan keinginan kita, bisa jadi itu seperti racun yang membuat keburukan kita. Intinya, baik atau buruk kita harus selalu waspada, ingat pesan dari Allah Subhanahu wa taala, selalu berharap bahwa apapun yang terjadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.